Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Rasitia Meliandini dan rekan saya Devira. Kami dari kelas 11 MIPA 5 SMAN 1 Sukanagara. Hari ini di podcast Sejarah Indonesia membahas sejarah perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Mari kita simak videonya ya teman-teman. Dep, apa sih yang kamu ketahui tentang kota Makassar ini? Yang aku tahu sih Mel, hari jadi kota Makassar diperingati hari Rabu 9 November 2022. Oh, begitu. Nah, kalau lebih jelasnya setahu aku sih mencari-cari di medsos gitu. Nah, yang aku tahu ini bahwa hari jadi kota Makassar itu didasarkannya pada masuknya Islam di awal abad ke-17, Dep. Ah, masa sih? Di abad ini itu banyak sejumlah peristiwa terjadi loh di kota Makassar, terutama nih. Jadi tidak hanya proses masuknya Islam, tetapi juga ada perlawanan rakyat Makassar terhadap melawan penjajah, khususnya nih VOC yang ingin mengambil alih kekuatan perdagangan di kerajaan Makassar. Gitu ya. Bagaimana ya Mel awal peristiwa itu terjadi? Mulanya Belanda ini datang ke kota Makassar hanya untuk belajar. Tetapi mereka ini mendapat persetujuan dari Raja Goa gitu. Dan Raja Goa ini memberikan satu syarat, itu bahwa Belanda ini datang ke kota Makassar hanya untuk berdagang, Dep. Kenapa syarat itu terjadi? Nah, syarat ini diberikan kepada Belanda itu karena jadi Raja Goa tahu bahwa Belanda itu musuh besarnya Portugis, dan Portugis ini sudah menjajah sebelumnya kota Makassar. Maka dari itu kota Makassar ini mengizinkan Belanda untuk berdagang di kota mereka. Namun setelah mereka berhasil berdagang di kota Makassar, nah justru mereka ini semakin berambisi terhadap kota Makassar untuk menguasai gitu loh, Dep. Apa sih yang melatar belakangi Belanda ingin menguasai kota Makassar? Nah, kalau untuk pertanyaan itu sih, tahu aku bahwa Makassar ini kan kemajuan Makassar ini Apa sih ngomongnya belibet? terhadap bandar pelabuhan yang strategis nih. Jadi menarik VOC untuk menguasai kota Makassar. Jadi intinya mah kemajuan bandar pelabuhan kota Makassar ini jadi menarik perhatian gitu loh, menarik perhatian VOC untuk menguasai kota Makassar tersebut begitu. Sistem perdagangan antara VOC dengan rakyat Makassar ini bertolak belakang, Dep, gitu. Jadi memunculkan penolakan gitu dan perlawanan dari rakyat Makassar ini terhadap VOC gitu. Jadi awal mulanya begitulah kira-kira. Terus untuk menguasai Makassar ini, VOC itu melakukan beberapa taktik nih, yaitu dengan mengadu domba, licikan ya, mengadu domba antara kerajaan Goa dengan kerajaan Bone. Terus VOC ini melakukan sistem monopoli perdagangan dengan merugikan kota Makassar. Kejam nggak tuh?
Keren banget sih. Si paling iya. Nah, pada tahun 1653 ini, Sultan Hasanuddin diangkat menjadi Raja Goa pada saat itu, dan beliau ini menjadi pemimpin pada perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Dan pada saat beliau sudah menduduki tahta Kesultanan Goa, nah, hubungan antara VOC dengan rakyat Makassar ini semakin mendegang gitu. Semakin wah, Oh iya Mel, kan tadi kamu bilang ada sejumlah peristiwa-peristiwa ya. iya ya. Aku cari-cari di sosmed, ternyata ada 5 peristiwa tuh. Pertama, ada peristiwa tahun 1660. Yang kedua, ada peristiwa Dolpis tahun 1662. Dan ketiga, ada peristiwa Berlin pada tahun 1664. Dan keempat, perlawanan terhadap Belanda di Buton pada tahun 1655. Terus yang kelima, melawan Laksamana Spelman dalam Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. Oh, begitu. Ya, makasih deh informasinya. Cuman aku teh gitu belum tahu seluruh, maksudnya belum tahu secara dalam gitu loh mengenai peristiwa-peristiwa tersebut. Dan ya, ternyata ada 5 peristiwa ya dalam sejarahnya peristiwa Makassar gitu. Aku yang seingat-ingat aku gitu ya, pada tahun 1633 Sultan Hasanuddin ini mengobarkan rakyat Makassar ini, mengobarkan perang terhadap VOC. Terus disusul dengan penyerangan terhadap pasukan-pasukan VOC. Dan 1 tahun kemudian, pada tahun 1634, VOC kembali menyerang Makassar. Nah, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tadi yang kamu sebutin, nah jadi intinya itu peperangan dimulai pada tahun 1633 sampai 1669. Begitu deh. Oh, begitu ya. Iya. Nah, akhirnya menang atau kalah antara rakyat Makassar sama POC. Dalam perlawanan rakyat Makassar sih mengalami kekalahan ya terhadap POC gitu. Karena pada saat digempur oleh pasukan dari VOC, dan pasukan VOC ini dibantu oleh pasukan Raja Bon, yaitu Arupalaka. Dan Sultan Hasanuddin akhirnya sih menyerah gitu kepada VOC, dan beliau ini dipaksa untuk mendatangani perjanjian Bongaya. Dan perjanjian Bongaya itu lebih menguntungkan mereka gitu, dan merugikan banyak merugikan Makassar. Dan perjanjian itu ditandatanganinya pada tahun 1668. Namun setelah perjanjian Bongaya itu justru malah terjadi peperangan lagi deh, dan bahkan lebih besar dari sebelumnya peperangan yang terjadi itu. Jadi pada bulan April 1669 pasukan Belanda ini melawan, atau maksudnya menyerang masyarakat Makassar ini. Dan serangan itu dilakukannya secara berulang-ulang deh. Nah, penyerangan yang dilakukan ini itu untuk mendekatkan ke benteng Somba Opu, sehingga membuat suasana peperangan ini tuh semakin sengit. Makanya peperangannya lebih besar dari sebelumnya. Pada tanggal 24 Juni
1669, Belanda ini berhasil menaklukkan benteng utama dan benteng kerajaan Goa. Sehingga kerajaan Goa ini di bawah kepemimpinan yang tadi beliau ya, Sultan Hasanuddin, melakukan perlawanannya ini dengan sangat gigih. Dan tetapi pada akhirnya mereka pun mengalami kekalahan. Jadi gini ya teman-teman, rakyat Makassar menunjukkan perlawanan yang kuat untuk mengendalikan perdagangan dan sumber daya mereka. Nah, rakyat Makassar ini menggunakan strategi perang gerilya untuk melawan VOC. Dan sekian motivasi yang bisa kita ambil dan bisa kita teladani, yaitu jangan pantang menyerah dalam hal apapun ya. Walaupun memang pada akhirnya itu mengalami kegagalan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menentukan itu semua. Sekian dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan yang tidak berkenan. Dan ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.